Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keiza Marani Halim dari Prodi Manajemen Pemasaran Fakultas Ilmu Terapan kelas 4902 dengan NIM 67042500059, no absen 16. Di video kali ini saya akan menyampaikan jawaban hasil pengerjaan dari tugas kuis mata kuliah Agama Islam. Soal yang pertama, manusia ditinjau dari aspek historis, biologis, sosial, kecerdasan, dan spiritual. Lalu, apa yang terjadi pada manusia apabila salah satu aspeknya lebih menonjol atau dominan dibanding aspek-aspek lainnya? Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai aspek yang saling berkaitan. Apabila salah satu aspek lebih menonjol dibanding aspek lainnya, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan. Contohnya, jika aspek biologis lebih dominan, manusia cenderung bersifat materialis dan hanya mengejar kepuasan duniawi. Sebaliknya, jika aspek spiritual terlalu dominan, tanpa diimbangi aspek sosial dan intelektual, manusia bisa menjadi terlalu idealis dan sulit menyesuaikan diri dengan realitas. Oleh karena itu, keseimbangan aspek sosial sangat penting agar manusia dapat hidup secara harmonis dan berperilaku sesuai fitrahnya sebagai makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, trilogi relasi antara Tuhan, alam semesta, dan manusia. Jelaskan disertai dengan contoh praktis realistis trilogi relasi tersebut. Trilogi relasi ini menggambarkan hubungan timbal balik antara manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dan alam semesta. Allah adalah pencipta dan penguasa, alam semesta adalah ciptaannya, dan manusia diberi amanah untuk menjadi khalifah di bumi. Manusia bertugas menjaga dan memanfaatkan alam semesta dengan baik sebagai salah satu pengabdian kepada Allah. Contohnya adalah menjaga lingkungan, menanam pohon, dan menggunakan sumber daya alam dengan tanggung jawab. Dengan demikian, manusia tidak hanya berinteraksi dengan alam, tetapi juga beribadah melalui tindakan pelestarian ciptaan Allah. Yang ketiga, Quran Surat Al-A'raf ayat 172 dan Quran Surat Ar-Rum ayat 30 serta relasinya dengan fitrah. Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki fitrah, yaitu kecenderungan alami untuk mengakui keberadaan Allah dan keesaan Allah. Quran Surat Al-A'raf ayat 172 disebut bahwa seluruh anak Adam telah bersaksi di hadapan Allah sebelum dilahirkan bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Sementara Quran Surat Ar-Rum ayat 30 menegaskan agar manusia tetap berpegang pada fitrah tersebut dan tidak menyimpang darinya. Fitrah ini menjadi spiritual dasar untuk mengenal dan beriman kepada Allah, sehingga manusia sejatinya dalam keadaan suci dan berpotensi menerima kebenaran. Yang keempat, bentuk-bentuk hidayah Allah kepada manusia serta relasinya dengan ungkapan saya belum mendapatkan hidayah. Yang pertama, hidayah Allah ada beberapa bentuk. Yang pertama ada hidayah fitrah, yaitu kecenderungan alami untuk beriman kepada Allah. Yang kedua ada hidayah panca indera dan akal, yaitu kemampuan untuk berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga ada hidayah agama yang disampaikan oleh para nabi, Al-Quran, dan ajaran Islam. Yang keempat ada hidayah taufik, yaitu bimbingan langsung oleh Allah kepada hati seseorang untuk menerima kebenaran. Ungkapan saya belum mendapatkan hidayah seringkali menjadi bentuk penolakan halus terhadap ajaran Islam. Padahal Allah telah memberikan berbagai bentuk hidayah. Tugas manusia adalah berusaha membuka hati, menerima hidayah tersebut melalui belajar, berdoa, dan beramal soleh. Yang kelima adalah sikap seorang muslim terhadap takdir. Seorang muslim wajib meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditetapkan oleh Allah melalui takdirnya. Namun, keyakinan pada takdir bukan berarti kita harus menyerah atau pasrah. Islam mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar, yaitu usaha, dan tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah. Manusia tetap harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, kemudian menyerahkan diri kepada Allah. Dengan demikian, iman kepada takdir akan memberikan keterangan jiwa, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi setiap ujiannya. Yang keenam adalah mengapa manusia atau seorang muslim yang percaya kepada ramalan-ramalan bintang atau dukun. Masih adanya sebagian muslim yang mempercayai ramalan bintang atau dukun menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap ajaran tauhid. Islam menegaskan bahwa Allah mengetahui perkara gaib dan masa depan. Percaya kepada ramalan atau perbintangan dapat mengarah pada perbuatan syirik kecil, karena seolah-olah mempercayai adanya kekuatan selain Allah. Oleh sebab itu, umat Islam perlu memperkuatkan iman agar ilmu tidak terjerumus pada hal-hal yang bertentangan dengan akidah.
Yang ketujuh adalah Al-Quran adalah manual book. Al-Quran disebut manual book karena berisi petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran terdapat pedoman mengenai hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, serta dengan alam. Seperti seseorang yang memerlukan panduan agar bisa menggunakan alat dengan benar. Nah, manusia pun memerlukan Al-Quran agar tidak tersesat dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, seorang muslim tidak hanya membaca Al-Quran saja, tetapi juga memahami, mengamalkan, dan menjadikannya pedoman dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedelapan atau yang terakhir, realita, sikap, dan perhatian kaum muslimin terhadap Al-Quran dan hadis di zaman modern ini. Di era modern ini, banyak umat Islam yang kurang memperhatikan Al-Quran dan hadis secara mendalam. Sebagiannya hanya membaca tanpa memahami maknanya, bahkan ada yang jarang sekali membacanya. Padahal Al-Quran dan hadis memiliki nilai yang sangat relevan dalam menghadapi tantangan modern, seperti krisis moral, stres, dan pengaruh negatif akibat sosial media. Seharusnya kaum muslim menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama, bukan hanya sebagai simbol keagamaan. Dengan memahami dan mengamalkan keduanya, umat Islam dapat menjalani kehidupan yang lebih terarah, beretika, dan bermanfaat bagi semua orang. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai tugas kuis agama Islam. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata ataupun penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.